Jelaskan modul ajar PPKN kelas 4 SD di fase B. Sebelumnya, izin mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangajiliani dengan NIM 23110311475 dengan absen 24. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan modul ajar yang sudah diberikan oleh yaitu dosen pengempu Ibu Niwayan Eka Widyastini SPD MPD. Pada modul ajar yang sudah saya buat yaitu dengan tema Negaraku Indonesia pada bab 4 dengan submateri pembelajaran yaitu contoh sikap dan perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk satuan pendidikannya yaitu saya memilih SD Negeri 2 Swana dan pada mata pelajaran PPKN di fase atau fase B di kelas 4 semester genap, dan di sini alokasi waktunya 50 menit yaitu 2 kali 25 per 1 JP. Dalam jumlah pertemuan yaitu 1 pertemuan. Untuk tahun penyusunannya yaitu 2024 sampai 2025, kurikulum merdeka. Adapun selanjutnya kompetensi awal. Sebelum mempelajari materi dalam bab ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, peserta didik dapat memberi contoh sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, kompetensi awal yang kedua yaitu peserta didik dapat memberi contoh sikap dan perilaku yang merusak lingkungan sekitar serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, adapun profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan yang kedua ada berbinekaan global, yang ketiga ada mandiri, yang keempat bernalar, yang kelima kritis, dan yang keenam yaitu gotong royong. Untuk sarana dan prasarana pembelajarannya yaitu ada ruang kelas, laptop, LCD dan proyektor, LKPD, alat tulis, serta buku guru dan buku siswa. Untuk selanjutnya yaitu adapun moda atau model, metode, serta media pembelajaran. Dalam modul ajar yang sudah saya buat ini, untuk modanya yaitu tatap muka atau luring, serta metodenya yaitu diskusi, ada tanya jawab, unjuk kerja, dan penugasan. Untuk medianya sendiri yaitu gambar, video, dan LKPD. Adapun juga model, yaitu model yang saya pilih dalam modul ajar yang sudah saya buat ini yaitu problem based learning, serta pendekatannya yaitu berdiferensiasi. Adapun kompetensi inti yaitu yang pertama ada CP yaitu capaian pembelajaran. Pada akhir fase B, peserta diajarkan memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mempraktikkan sikap serta perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, adapun juga pemahaman PPKN. Di sini, peserta didik memahami pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN pada materi contoh sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, berfokus pada penanaman nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan kewarganegaraan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu adapun keterampilan proses. Nah, dalam keterampilan proses ini ada 6 tahap. Yang pertama yaitu mengamati. Pada akhir fase B, peserta diajarkan untuk mengamati contoh sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua ada mempertanyakan dan memprediksi dengan panduan. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan pembuatan prediksi tentang penyelidikan ilmiah.
Adapun yang ketiga, merencanakan dan melakukan penjelajahan secara mandiri serta direncanakan atau merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, adapun proses menganalisis data dan informasi, menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik, serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data secara digital atau non-digital. Adapun yang kelima, mengevaluasi dan refleksi, mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, merefleksikan proses investigasi, termasuk merefleksikan validitas suatu tes. Dan yang terakhir ada mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh yang ditunjang dengan argumen bahasa serta konvensi sains yang umum sesuai format yang ditentukan. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang sudah saya buat dalam modul pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat memberikan sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, ada peserta didik dapat memberi contoh sikap dan perilaku yang merusak lingkungan sekitar serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada asesmen atau penilaian, di mana teknik penilaiannya ada penilaian sikap atau efektif, yaitu bersifat observasi atau pengamatan. Yang kedua ada penilaian pengetahuan atau bersifat kognitif, yaitu tes tertulis. Yang ketiga ada penilaian keterampilan atau psikomotorik, yaitu bersifat untuk unjuk kerja. Dan adapun bentuk asesmennya, yaitu yang pertama ada sikap atau rubrik penilaian sikap, yang ketiga keterampilan atau rubrik penilaian keterampilan, yang keempat ada pengetahuan yaitu berupa esai. Untuk selanjutnya yaitu ada pemahaman bermakna. Nah, di sini saya sudah membuat sedikit penjelasan pemahaman dari materi yang sudah saya buat, yaitu peserta didik memahami bahwa contoh sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI meliputi tindakan yang mencerminkan persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sosial di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga bangsa dan negara. Untuk selanjutnya yaitu ada pun pertanyaan pematik. Di sini saya membuat 2 pertanyaan pematik. Yang pertama yaitu sebutkan ancaman-ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Yang kedua, sebutkan masing-masing 2 contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk yang keenam yaitu ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pertama, guru memberikan salam pembuka kepada peserta didik. Ini dilakukan oleh seluruh siswa yang ada di kelas maupun guru yang ada di kelas. Dan yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama sebelum mulai pembelajaran dengan dipandu oleh ketua kelas. Nah, dalam doa ini, siswa berdoa sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Dan yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan melakukan absensi. Yang keempat, guru menyampaikan kesepakatan disiplin kelas yang harus dipatuhi oleh setiap peserta didik selama proses belajar mengajar. Contohnya seperti disiplin dan perhatikan penjelasan oleh guru yang telah menjelaskan di depan. Yang kelima, guru mengajak peserta didik untuk melakukan teknik mindfulness to feed one breath bersama dengan, yaitu seperti memberikan ice breaking kepada siswa agar konsentrasi siswa lebih fokus untuk belajar. Yang keenam, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan persepsi mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya dan menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Dan yang ketujuh yaitu guru memberikan pertanyaan pematik untuk memancing peserta didik
mengungkapkan gagasan atau pemahaman mereka masing-masing. Yang kedelapan, yaitu yang terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara umum dan khusus serta motivasi kepada peserta didik mengenai materi ajar, yaitu pada topik A seperti em, contoh contoh sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan inti. Pada tahap 1, orientasi peserta didik pada masalah yaitu communication, di mana yang pertama guru menunjukkan gambar sikap atau perilaku yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada layar LCD atau proyektor. Yang kedua, siswa menyebutkan contoh-contoh sikap atau perilaku yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada layar LCD proyektor. Nah, di sini saya sudah mencantumkan link YouTube tentang pembelajaran contoh perilaku menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Nah, ini nanti bisa ditonton oleh siswa. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan berdasarkan dengan video beranalisis atau diferensiasi konten. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berani menjawab pertanyaan guru. Dan yang kelima, guru menekankan bahwa kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai kegiatan diskusi kelompok. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik baik secara individu atau kelompok. Guru mengelompokkan peserta didik secara heterogen berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Dan yang kedua, guru melakukan kembali ice breaking untuk mengembalikan fokus peserta didik. Yang ke-8, peserta didik diberikan LKPD atau sejumlah soal untuk dijawab oleh kelompok mereka, lalu diselesaikan secara bersama-sama. Dan yang ke-9 yaitu guru memastikan peserta didik memahami tugas yang diberikan sebelum bekerja mengerjakan tugas tersebut di dalam kelompok. Ada yang selanjutnya, tahapan yang ketiga, pencarian informasi dan data yang relevan. Guru mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya, serta masing-masing kelompok berdiskusi dengan bimbingan guru. Tahapan yang keempat, menyajikan hasil diskusi. Guru membimbing peserta didik selama proses presentasi. Guru memberikan kesepakatan kepada sekolah lain untuk memberi kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau saran, dan guru memberikan kuis interaktif dalam bentuk bom buzzer yang diikuti oleh setiap kelompok, dan guru melakukan kembali ice breaking untuk mengembalikan fokus peserta didik. Untuk penutup, yaitu guru melakukan evaluasi kepada peserta didik untuk menilai pemahaman dan perkembangan belajar mereka. Guru mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan terkait apa yang sudah dipelajari. Dan yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran hari ini dengan pertanyaan, bagaimana anak-anak, apakah pembelajaran hari ini? Senangkah belajar bersama ibu? Dan yang keempat, guru menjelaskan rencana tindak lanjut peserta didik dapat mempelajari materi selanjutnya. Dan yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya, adapun rasional pemilihan model dan metode pembelajaran ini. Mengapa saya memilih model dan metode pembelajaran PBL ini, yaitu karena problem based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Peserta didik dihadapkan pada suatu permasalahan autentik yang harus dianalisis dan diselesaikan secara mandiri maupun berkelompok. Model ini menekankan pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Adapun model pembelajaran berbasis
problem based learning ini sangat relevan untuk diterapkan di sekolah dasar, yaitu yang pertama ada memperdalam pemahaman konsep secara bermakna, yang kedua ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah, yang ketiga ada meningkatkan keterampilan dan motivasi belajar, yang keempat ada meningkatkan keterlibatan emosi belajar. Yang kelima, melatih keterampilan kolaborasi dan sosial. Yang kelima, mempersiapkan siswa menghadapi dunia nyata. Yang terakhir ada mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab belajar. Nah, untuk link video presentasinya nanti akan saya cantumkan. Dan untuk penutup yaitu adapun kesimpulan, di mana penggunaan model pembelajaran PBL dalam modul ajar PPKN kelas 4 SD pada materi contoh sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini diajak untuk menjaga keutuhan NKRI serta sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian penjelasan video kali ini, penjelasan modul dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.